Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menerima berkat-Mu di malam hari ini. Kami boleh Tuhan Yesus tidur dengan nyenyak, mengambil tenaga yang baru. Dan pada pagi hari ini, terima kasih kami boleh bangun dengan segar. Dan juga pada pagi ini Tuhan, kami hanya menyerahkan tubuh dan jiwa raga kami. Sebelum kami Tuhan melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami ingin mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, supaya kami bisa untuk mendengarkan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan dari HKBP Jambi, Kamis 26 Juni 2025. Diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekian pembacaan nats kita. Topik kita atau tema pada hari ini dikatakan Yesus yang kaya menjadi miskin karena kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membuat kita menjadi kaya akan kemuliaan-Nya. Mengapa Yesus Kristus melakukan apa yang Ia lakukan di dalam kasih karunia-Nya kepada kita? Ia meninggalkan tempat kemuliaan-Nya dan menerima kemiskinan kita. Semuanya itu adalah untuk kita. Melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Kedatangan Kristus dalam kematiannya adalah untuk menggantikan kita yang berdosa dalam kematian kita. Di mana kematiannya diikuti oleh kebangkitannya, sehingga membuat dunia penuh berkat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita menjadi kaya di dalam sikap percaya kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kekayaan apa yang dimiliki Kristus dan menjadi milik kita? Kekayaan yang sama yang ditinggalkannya ketika Ia datang kepada kita pada awalnya, yaitu kita memperoleh kekayaan kedudukan Allah Bapa kita. Yesus hadir dalam hidup kita menjadi penyedia berkat rohani, pembimbing, pelindung, dan sahabat kita yang penuh kasih. Penempatan kita di dalam Kristus menjadikan kita ahli waris bersama Kristus. Itu bisa kita baca di Roma 8 ayat 17. Bapa melihat kita sebagaimana Ia melihat anak-anaknya yang tunggal, maka kita beroleh kekayaan harta benda di dalam Kristus. Kita punya jalan untuk menerima setiap berkat rohani di tempat surgawi. Itu di Efesus 1 ayat 3. Segala sesuatu adalah melalui Dia dan untuk Dia. Ia telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang disalibkan mengartikan bahwa tubuh manusianya
menanggung setiap tindakan kejahatan, setiap pelecehan, dan setiap tangisan. Yesus melakukan misi penyelamatan yang terbesar, menjadi kemiskinan, sehingga kita bisa menjadi terkaya. Sebagaimana Paulus katakan dalam nats ini, bahwa Yesus meninggalkan kekayaannya dan menerima kemiskinan kita semua, agar kita bisa menjadi kaya. Dia yang mengutamakan kita, Dia mengasihi kita, Dia meninggalkan semua kekayaannya demi untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menyapa kami pada saat ini. Kau Tuhan rela berkorban, rela untuk meninggalkan kekayaan-Mu, menjadi miskin sama seperti kami, demi untuk menyelamatkan kami dari segala dosa kami, dari apa yang kami hadapi, bahkan menjadi kami kaya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semakin tahu untuk melakukan firman-Mu, dan bahkan Tuhan Yesus bisa kami mengabarkan firman-Mu kepada semua orang, dan bahkan kepada orang yang membutuhkan. Kuatkanlah kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, supaya kami jangan hanya mendengar firman-Mu, tapi bisa kami melakukannya di setiap langkah dan kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan, di setiap apa yang kami lakukan, di setiap apa yang kami pikirkan, supaya kami menjadi berkat dan kami juga menerima berkat yang berkelimpahan daripada Engkau. Kami tak lupa Tuhan membawakan anggota jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, khususnya Tuhan yang pada saat ini keadaan sakit di rumah mereka masing-masing, bahkan di rumah sakit, apapun yang mereka lakukan, pengobatan yang mereka pakai, obat, bahkan melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, bisa melalui itu Tuhan memberikan berkat dan kesembuhan bagi mereka. Dan juga Tuhan kepada anggota jemaat-Mu yang sedang berduka pada saat ini, biarlah Engkau Tuhan menguatkan hati mereka, memberikan berkat-Mu pada hari-hari mendatang, menggantikan menjadi sukacita kepada mereka, agar mereka Tuhan bisa dengan tenang memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan selalu mereka puji, yang walaupun mereka berduka. Dan pada saat ini Tuhan, semua anggota jemaat-Mu, dari yang kecil sampai yang lansia, biarlah Engkau memberkati kami, menjauhkan segala mara bahaya, dan ajari kami Tuhan, supaya menjadi berkat kami di setiap sekeliling kami, di keluarga kami, bahkan di semua orang kami bertemu dengan mereka. Biarlah bisa kami menyenangkan hati mereka, biarlah kami menjadi pendamai Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, begitu banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami, agar kami menjadi layak, menjadi menyampaikan firman-Mu kepada semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.